Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopa Marwah Nur dari kelas MP 4405 dengan NIM 67042041007. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil hasil analisis kasus SDM pada RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Untuk latar belakangnya, pertama di sini yaitu sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengeluh jasa pelayanan terhadap pasien COVID-19 belum dibayar. Menurut Melinda Gampar, selaku Gubernur RSUD Komodo membenarkan jasa COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19 belum dibagikan, lantaran pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat masih mempelajari dasar hukum terkait dengan pembayaran uang tersebut. Dalam proses pembagian jasa COVID-19 harus dipelajari dengan baik terhadap regulasi yang ada supaya tidak ada persoalan di kemudian hari. Menurutnya, kami sudah klaim ke pemerintahan pusat dan benar dananya sudah cair dan sekarang dana tersebut masih sudah kami sudah serahkan ke daerah karena rumah sakit ini masih UPTD. Jadi penganggaran dana nanti tetap dari pemerintah daerah. Lalu, perjuangan tenaga kesehatan RSUD Komodo Labuan Bajo untuk mendapatkan haknya atas jasa pelayanan COVID-19 tidak membuahkan hasil karena pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat memutuskan untuk tidak membayar jasa pelayanan tersebut. Karena setelah mendapat petunjuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Tenggara Timur, negara Provinsi NTT pada Jumat 18 November 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Franciscus Seles Sodo mengungkapkan pertimbangan BPKP yang tidak membolehkan Pemkab Manggarai Barat membayar jasa pelayanan nakes RSUD Komodo ada dua. Yang pertama, pemberian jasa pelayanan COVID-19 mempertimbangkan pemberian insentif COVID-19 yang sudah diterima oleh Nakes yang menggunakan sumber dari dana APBD Kabupaten Manggarai Barat. Yang kedua, penggunaan penerimaan klaim pengganti biaya pelayanan pasien COVID-19 sebesar 32 miliar dari Kementerian Kesehatan RI diprioritaskan untuk kegiatan pengembangan kapasitas RSUD Komodo. Berikut ini link berita secara lengkapnya yang dapat diakses. Lalu untuk pertanyaan mengenai kasus RSUD Komodo, yang pertama yaitu siapa sih pemeran yang terlibat dalam kasus RSUD Komodo tersebut? Yang pertama yaitu ada tenaga kesehatan RSUD Komodo selaku petugas yang mengeluhkan jasa pelayanan pasien COVID-19 belum dibayar. Yang kedua yaitu ada pemerintahan pusat sebagai pengelola keuangan pusat pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga yaitu ada pemerintahan daerah sebagai salah satu pengelola keuangan pandemi COVID-19. Daerah setempat dalam hal ini yaitu Kabupaten Manggarai Barat. Dan dalam kasus ini, pemerintahan tersebut merupakan salah satu orang yang paling berperan besar dalam kasus ini karena pemerintahan daerah tersebut tidak ingin memberikan dana jasa penanganan pasien COVID-19 kepada tenaga kesehatan RSUD Komodo. Dan peran yang terakhir yaitu manajemen RSUD Komodo sebagai salah satu fasilitas layanan pada masa pandemi COVID-19, di mana RSUD ini diprotes oleh para nakes RSUD Komodo karena belum membayar jasa penanganan pasien COVID-19. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu apa sih isu permasalahan yang melatar belakangi kasus ini? Isunya yaitu biaya jasa pelayanan atau penanganan pasien COVID-19 sejak tahun 2020 sampai 2021 yang belum diberikan kepada tenaga kesehatan di RSUD Komodo.
Setelah dikaji lebih mendalam, pihak manajemen RSUD Komodo menyampaikan dana tersebut sudah diklaim ke pemerintahan pusat dan dana tersebut juga sudah diterima oleh pemerintahan daerah. Namun, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak membayar jasa pelayanan tersebut dengan pertimbangan pemberian insentif yang sudah diberikan Nakes dengan sumber dana APBD dan lebih baik. Dana tersebut diprioritaskan untuk pengembangan kapasitas RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa sih solusi alternatif yang diberikan saya sebagai problem solver, yaitu ada tiga. Yang pertama, dengan membuka forum mediasi antara perwakilan tenaga kesehatan, manajemen RSUD, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat untuk meminta penjelasan mengenai pemanfaatan dana yang sudah diberikan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Solusi yang kedua yaitu dengan mengkaji kembali dana APBD Kabupaten Manggarai digunakan untuk alokasi pembiayaan apa saja dalam penanganan COVID-19 dan tahun berapa dana tersebut diberikan. Dan solusi yang terakhir yaitu apabila mediasi tersebut tidak dapat diandalkan dan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat tetap tidak ingin membayar jasa penanganan pasien COVID-19 kepada Nakes RSUD Komodo, maka tenaga kesehatan dapat mengadukan kepada pemerintahan pengaduan terhadap pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pernyataan manajemen RSUD yang menyatakan dana COVID-19 dari tahun 2020 sampai 2020 senilai 32 miliar sudah diklaim dan diserahkan ke pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Namun, pemerintahan kabupaten memutuskan untuk menggunakan dana tersebut untuk kegiatan pengembangan kapasitas RSUD Komodo. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa sih solusi terbaik dari tiga solusi alternatif yang diberikan? Setelah memverifikasi pernyataan-pernyataan tersebut dari berbagai pihak, namun tidak ada penjelasan yang pasti dan jelas, maka solusi terbaik adalah ada di solusi alternatif yang terakhir, yang nomor tiga, yaitu dengan melakukan pengaduan kepada KPK. Hal ini dilakukan karena tidak terdapat kesesuaian pernyataan pemerintahan pusat yang menyatakan dana tersebut dipergunakan untuk dana COVID-19. Tetapi pemerintahan daerah menyatakan dana tersebut tidak akan diberikan, namun akan digunakan untuk pengembangan kapasitas RSUD Kabupaten Manggarai Barat. Adapun alasan saya menentukan solusi ini terbaik karena menurut saya di era saat ini sudah banyak pemimpin yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan untuk mengetahui secara pasti mengenai dana tersebut akan dipakai, maka harus ada pemeriksaan yang lebih ketat dan detail supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan pikiran yang buruk kepada pimpinan atas dana tersebut. Dana yang diberikan Kementerian Kesehatan pun bukanlah dana yang sedikit. Selain itu juga masih ada hak para tenaga kesehatan yang belum diberikan dan mereka juga sangat membutuhkan uang tersebut. Dengan dilaporkannya kasus tersebut kepada KPK, maka akan mendapatkan titik temu yang jelas dan pastinya akan mendapatkan putusan yang sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Maka di sini saya menyimpulkan dari kasus di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat merupakan pemimpin yang kurang adil dan bijaksana karena mereka tidak mampu memberikan hak-hak tenaga kesehatan RSUD Komodo. Cara kepemimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut juga perlu diperbaiki lagi supaya pemimpin dapat bekerja secara adil, bijaksana, dan jujur kepada siapapun. Sehingga tidak ada juga pihak-pihak yang dirugikan karena keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah tersebut.
Mungkin pesan dari saya, ketika semua hal di sekitarmu terasa begitu berat, tunjukkan pada mereka seberapa kuat dirimu sebenarnya. Saya Sopa Marwah Nur, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.